Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang pertama ayat 3 hingga ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Aku mengucap syukur kepada Allah, Allahku, setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadamu, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa jadinya ketika kita memiliki seorang sahabat atau saudara dan telah cukup lama tidak pernah bertemu lagi? Kita katakan 10 tahun tidak lagi pernah bertemu, mungkin kita sudah lupa wajahnya, tidak ingat lagi bagaimana fisiknya, bahkan namanya juga mungkin sudah lupa. Apalagi ketika kita mendengar beritanya hidupnya kurang baik, beritanya dia melakukan kejahatan, bahkan sampai di penjara, mungkin yang tadinya kita masih mengenal atau mengingat dia sedikit-sedikit, akhirnya melupakannya dengan sengaja. Tetapi sangat berbeda pengalaman Rasul Paulus ketika dia telah berpisah selama 10 tahun dari jemaat Filipi, dan pada saat itu dia harus dipenjara. Luar biasa ingatan jemaat Filipi yang tidak pernah melupakannya. Jemaat Filipi tidak pernah melupakan siapa yang telah memberitakan Injil keselamatan bagi mereka, yaitu Rasul Paulus. Bahkan sekalipun Rasul Paulus berada dalam penjara, mereka tidak malu-malu menyaksikan bahwa Paulus adalah rasul yang telah memberitakan Injil kepada mereka. Oleh karena itu, mereka dengan semangat, dengan tidak takut, dengan tidak malu-malu memberikan apa yang perlu, apa yang dibutuhkan oleh Rasul Paulus selama Paulus dalam penjara. Dan oleh karena itulah Rasul Paulus memiliki keyakinan dan pengharapan bahwa kebaikan itu akan senantiasa terpelihara dalam hidup jemaat di Filipi. Itu terlihat dari perkataannya di ayat 6, dikatakan, akan hal itu aku yakin sepenuhnya,
yaitu ia, maksudnya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya Rasul Paulus yakin kebaikan yang telah ditunjukkan oleh jemaat Filipi akan terus berjalan, akan terus berlangsung dalam kehidupan mereka. Dan inilah juga yang ingin diminta sekaligus oleh Paulus kepada kita, supaya kebaikan yang pernah kita lakukan juga senantiasa kita teruskan dalam kehidupan kita yang akan datang. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesucian, dan tidak bercacat dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini. Inilah hidup orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Dan itulah yang menjadi topik minggu kita hari ini. Hidup suci dalam penantian hari Kristus. Orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus harus menunjukkan bahwa hidupnya adalah hidup yang kudus, hidup yang suci, yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana sebenarnya hidup orang-orang percaya yang dikatakan suci itu, yang dikatakan kudus, tidak bercacat. Yang pertama adalah hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ketika dia menulis suratnya ini, dia mengawalinya di ayat 1 dengan berkata, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus. Dia menyebut dirinya hamba Kristus Yesus. Dia tidak menyebut dirinya rasul atau pemimpin atau seorang pengkhotbah, tetapi dia menyebut dirinya sebagai hamba. Apa artinya itu? Bahwa sekalipun dia adalah rasul, sekalipun dia memiliki keistimewaan, tetapi dia memposisikan dirinya di posisi yang terendah, yaitu sebagai hamba, atau lebih kasarnya lagi sebagai budak, sebagai hamba Kristus Yesus. Artinya dia juga ingin mengatakan bahwa dia bukan hamba manusia, bukan sebagai hamba dosa, apalagi dia bukan hamba uang. Jadi sekaligus dia ingin menentang semua omongan-omongan orang lain yang menyatakan bahwa dia menjadi rasul adalah untuk meraup keuntungan. Jadi dia bukan hamba manusia, bukan hamba dosa, apalagi dia bukan hamba dosa, tetapi hamba Yesus Kristus. Inilah yang menunjukkan kerendahan hati. Dan dia juga ketika menulis surat ini memposisikan dirinya sama dengan Timotius, satu tingkat atau satu level. Makanya dikatakan dari Paulus dan Timotius. Sekalipun Timotius adalah muridnya, atau Timotius adalah juru tulisnya atau sekretarisnya, dan dia adalah pemimpinnya, tetapi dia menyamakan posisinya dengan Timotius. Artinya dia mau mengatakan bahwa di hadapan Tuhan semua sama. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih baik dan yang lain lebih buruk. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Inilah yang pertama yang harus ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kerendahan hati, anggapan bahwa di hadapan Yesus Kristus kita semua sama. Sekalipun misalnya di tempat pekerjaan kita adalah pemimpin dan kita memiliki banyak anggota, sekalipun di segi ekonomi kita lebih mapan sedangkan yang lain tidak, tetapi ingatlah kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu harus saling menghargai, saling mengasihi sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tanda-tanda atau ciri-ciri hidup orang yang suci, kudus di hadapan Tuhan adalah hidupnya selalu bersuka cita
dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersukacita dan selalu mengucap syukur. Dan itu terlihat dari kehidupan Rasul Paulus. Bahkan ketika dia menulis surat ini, dia mengatakan, ketika aku mengingat kamu, aku bersyukur dan bersukacita. Ketika aku mengingat kamu, aku bersyukur dan bersukacita. Pertanyaannya, apa yang membuat Rasul Paulus bersukacita ketika dia mengingat jemaat Filipi? Apakah oleh karena hanya kebaikan jemaat Filipi yang telah memberikan dia apa yang dia butuhkan? Bukan hanya itu, tetapi oleh karena berita keselamatan yang senantiasa diam di tengah-tengah kehidupan mereka, dan oleh karena penyertaan Tuhan di tengah-tengah jemaat Filipi, sehingga mereka bisa bersatu dengan baik. Artinya tidak hanya satu yang bisa disyukuri oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya, sekalipun dia pada saat itu berada dalam penjara, tetapi begitu banyak yang bisa dia syukuri. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita syukuri di tengah-tengah kehidupan kita. Karena begitu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu senantiasalah bersyukur, selalulah bersukacita. Ketika kita menghadapi pergumulan atau tantangan hidup, bahkan di saat itu juga pun kita pasti menerima berkat atau penyertaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Demikian juga pengalaman Rasul Paulus. Bahkan ketika dia di dalam penjara, selalu ada mukjizat, selalu ada hal yang luar biasa perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat dia bersyukur, bersukacita, mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah hidup orang percaya. Hidup yang bersyukur, yang bersukacita, tidak pernah mengeluh, dan jangan pernah bersungut-sungut akan apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, tanda hidup orang yang suci, orang yang kudus adalah hidupnya selalu bersekutu dengan Injil. Di ayat 5 Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya mulai dari 10 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa Rasul Paulus membentuk jemaat Filipi sekitar tahun 49 sampai tahun 50. Dan dia menulis surat ini, surat kepada jemaat Filipi tahun 61. Artinya sudah lebih dari 10 tahun. Tetapi sekalipun telah berpisah selama 10 atau 11 tahun, Injil yang pernah dia beritakan itu selalu melekat dalam hidup mereka. Itu yang menjadi pedoman mereka dalam menjalani kehidupan. Demikian juga kita orang-orang percaya haruslah menjadikan Injil sebagai pedoman hidup kita, karena di dalam Injil itulah ada kekuatan, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan yang lebih luar biasa, ada keselamatan bagi orang-orang yang melakukannya. Yang berikutnya, hidup dalam persekutuan yang akrab. Dan inilah sumber sukacita yang kedua bagi Rasul Paulus, di mana dia melihat ada persekutuan yang sangat akrab, bukan hanya persekutuan biasa, tetapi persekutuan yang penuh dengan kasih antara sesama jemaat, demikian juga antara jemaat dan pelayannya, yaitu Rasul Paulus. Persekutuan yang akrab ini harus terjadi, harus terjalin dengan baik di setiap kehidupan jemaat atau setiap kehidupan orang percaya. Dan itu boleh terlihat dengan tindakan saling mendoakan.
Jemaat Filipi saling mendoakan, saling berdoa. Bukan hanya jemaat mendoakan Rasul Paulus, tetapi sebaliknya Rasul Paulus juga mendoakan jemaatnya. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat baik sebenarnya, yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Saling mendoakan. Jemaat mendoakan pelayannya dan pelayan mendoakan jemaatnya. Ada seorang mantan Eporus HKBP Justin Sihombing pernah mengatakan, adalah dosa bagi pelayan atau pemimpin di gereja apabila dia tidak mendoakan jemaatnya setiap hari. Tetapi sebaliknya juga adalah dosa bagi jemaat apabila jemaat tidak mendoakan pelayannya minimal sekali seminggu. Jadi pelayan harus berdoa bagi jemaatnya setiap hari, dan setidaknya jemaat juga berdoa bagi pelayannya sekali dalam seminggu minimal. Kalau tidak dilaksanakan adalah dosa. Justin Sihombing mengatakannya. Artinya kita dituntut untuk saling mendoakan. Dan ini sangat perlu, karena ketika kita saling mendoakan, disitulah sebenarnya terlihat kasih. Orang yang mau mendoakan saudaranya, pasti dia telah mengasihinya. Karena mustahil kita mau mendoakan musuh kita. Mustahil kita mau mendoakan seorang yang kita benci atau tidak kita sukai. Bahkan ketika kita berdoa, ketika kita mengingat namanya, orang yang tidak kita sukai, orang yang kita benci itu, mungkin doa kita akan berhenti. Mungkin doa kita akan buyar. Konsentrasi kita akan terganggu. Apalagi menyebut namanya. Sesuatu yang sangat langka, sesuatu yang sangat mustahil dilakukan orang-orang percaya. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengasihi seseorang, tentu dengan senang hati kita pasti menyebut namanya dalam doa. Itulah tandanya bahwa ketika kita mendoakan seseorang tadi, kita mengasihinya. Ada kasih di dalam diri kita kepadanya. Dan ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, mendoakan sesama kita. Ada tradisi yang mungkin kurang baik yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya. Misalnya ketika seseorang berkata atau memohon kepada kita, tolong doakan saya akan berencana seperti ini, tolong dibawa dalam doa. Dengan cepat kita pasti akan menjawab, ya, saya akan mendoakan. Tetapi pertanyaannya, benarkah kita mendoakannya? Benarkah kita membawa dia dalam doa untuk setiap rencananya supaya diberkati Tuhan? Dan anehnya, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ternyata besoknya dia telah menerima apa yang dia rencanakan, rencananya berjalan dengan baik. Lalu dia datang menghampiri kita, terima kasih ya, karena doamu pekerjaan saya lancar. Oh ya, saya juga bangga. Kita menjawab demikian. Padahal kita tidak pernah mendoakannya, tidak membawanya dalam doa. Tetapi ketika dia berterima kasih kepada kita, kita menerimanya. Itu sebenarnya kurang baik. Alangkah baiknya kita jujur, oh maaf ya, saya lupa mendoakan. Maaf, saya tidak sempat mendoakan. Tetapi nanti juga akan saya berdoa supaya kesuksesanmu terus selamanya. Berdoa, mendoakan sesama, mendoakan pelayan-pelayan kita, mendoakan saudara-saudara kita, itulah bentuk kasih dari hidup kita kepada orang lain. Dan itulah tanda orang-orang yang telah diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah itu dalam kehidupan kita.
dan saling memberi. Selain saling mendoakan, juga saling memberi. Itulah tandanya orang-orang yang memiliki persekutuan yang akrab. Kita lihat tadi bahwa ketika Rasul Paulus di penjara, jemaat Filipi mengutus salah seorang yang bernama Epafrodita untuk mengirimkan keperluan atau kebutuhan Rasul Paulus di penjara. Dan Epafrodituslah yang membawa surat ini kepada jemaat Filipi sebagai balasan dari Rasul Paulus. Artinya mereka saling memberi. Jemaat memberi kebutuhan Rasul Paulus memberi apa yang menjadi bekal rohani jemaat di Filipi. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah gereja? Apakah kita bisa peduli kepada kehidupan orang lain dengan saling memberi? Dan bukan hanya ketika kita berada di gereja. Bagaimana di luar gereja? Apakah persekutuan kita ini tercipta hanya karena di gereja? Di luar gereja kita mengambil kesibukan masing-masing, sibuk dengan kehidupan masing-masing, sehingga lupa peduli kepada orang lain. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang peduli, orang-orang yang mau memberi karena kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tanda-tanda hidup orang yang suci kudus di hadapan Tuhan dalam menantikan hari Tuhan adalah hidup berbuah kebenaran. Hidupnya selalu berbuah. Artinya hidupnya bisa dirasakan oleh orang lain. Sama seperti pohon yang berbuah yang bisa dirasakan oleh makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk hidup di sekitarnya. Dan bukan hanya buah sembarangan, tapi dikatakan buah kebenaran, buah yang baik, buah yang manis, yang menjadi berkat bagi orang lain, membuahkan hasil di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang diinginkan Tuhan bagi kita di Advent yang kedua ini. Hidup suci dalam penantian hari Tuhan. Jadi kita akan kita memasuki Advent selama 4 kali. Mengapa harus 4 kali? Supaya iman kita, kepercayaan kita, hidup kita sempurna. Minggu lalu kita telah diingatkan supaya berpengharapan dan hidup dalam damai. Minggu ini kita diingatkan supaya hidup suci. Dan minggu-minggu berikutnya kita juga akan diingatkan supaya hidup bersukacita dan hidup dalam damai. Marilah kita lakukan itu supaya ketika kedatangan Yesus Kristus kedua kali membawa keselamatan bagi kita, kita beroleh berkat, kita beroleh warisan kerajaan Tuhan yang telah disediakan bagi kita orang-orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kesucian di dalam menanti hari Tuhan yang agung itu. Dengan hidup di dalam kerendahan hati, hidup dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, hidup dengan persekutuan dengan firman Tuhan, hidup dengan persekutuan yang baik dengan sesama kami, hidup berbuah kebenaran. Allah Bapa di surga, berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami dapat melakukan semua itu sebagai bukti ungkapan syukur kami bahwa Tuhan telah memberkati hidup kami, dan kami telah menerima keselamatan dari Tuhan melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dunia ini untuk memberikan keselamatan bagi kami dengan mengangkat kami dari semua dosa-dosa dan kejahatan yang kami lakukan. Bapa di surga, jadikanlah hati kami menjadi hati yang selalu bersyukur
karena begitu banyak kebaikan, berkat yang selalu kami peroleh dari Tuhan setiap harinya. Bapa di sorga, berkati juga seluruh persekutuan di tengah-tengah gerejamu, sehingga tercipta persekutuan yang rukun, yang akrab, yang penuh dengan kasih setia, sehingga setiap orang yang ada di tengah-tengah jemaatmu ini dapat merasakan kasih yang dari Tuhan melalui sesama kami. Bapa di surga, biarlah kami juga saling menguatkan, bahkan ketika seorang dari antara kami harus mengalami banyak tantangan atau pergumulan, biarlah sesama yang lain menjadi penolong untuk membantu, menolong mereka dengan pertolongan yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami telah memasuki masa-masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini melalui Advent kedua ini. Biarlah kami semakin disempurnakan untuk menanti kedatangan Yesus Kristus, sehingga ketika Yesus Kristus datang kedua kali ke dunia ini, kami beroleh sukacita dan kami menjadi pewaris keselamatan di dalam kerajaan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh kehidupan jemaatmu, berkati seluruh pekerjaan mereka, sehingga bisa berbuah kebaikan, menjadi sukacita bagi kami dan menjadi pujian bagi Tuhan. Berkati juga seluruh pelayanan di gerejamu dan hamba-hambamu yang melayani di gereja ini, berikan kekuatan dan sukacita. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.